Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal Depan Bulgarian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 23 Januari 2026, hari yang cukup menarik. Sempat koreksi, tapi sudah ada rebound dari market sendiri. Dan seperti biasa, nanti kita akan masuk ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal klik link sosial base deskripsi dan bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ataupun saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat tanggal harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang pengen gabung grup Telegram CCS yang publik, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman bisa tinggal klik join dan itu akan langsung free sesekali karena ada view saham, stock pick, watchlist, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram yang premium, bisa juga cari teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini ya, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan mau mendaftar ikuti langkah-langkahnya. Dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, teman-teman bisa kontak @ccs admin. Nanti akan dibantu secara manual ya untuk kalau ada kendala seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas agak lebih intens, baik dari stock pick, watchlist, discuss, weekly meeting, dan lain sebagainya. Itu untuk yang Telegram. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tidak menggunakan Telegram, teman-teman stay di YouTube, lebih pengen trading santuy dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Jadi ini membership YouTube ya. Teman-teman bisa buka itu cuan-cuan saham via desktop ya, bisa pakai laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Tinggal klik lalu pilih salah satu aja. Atau ini ya, ada our member, di paling kanannya ada join. Lalu klik pilih salah satu. Nah, teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu ya. Di hari Minggu nanti akan ada stock pick dan ada pembahasan market. Jadi saham dibahas secara eksklusif. Dan nanti juga akan ada beberapa stock pick 1-3 saham yang mana itu tinggal dieksekusi aja. Seperti itu. Terus juga kita ada jurnal trading yang akan kita update view-view saham yang pernah kita call di video-video ini. Seperti itu. Jadi itu untuk yang YouTube ya. Dan kebetulan ini hari Jumat, jadi besok Minggu akan ada video baru stock pick untuk minggu depan ya, yang teman-teman bisa tinggal dieksekusi aja. Seperti itu. Oke, tadi beberapa add-ons. Terus juga kebetulan di bulan Januari ini CCS baru buka kelas teknikal dan bandarmologi. Jadi ini udah yang batch keempat, Oktober kemarin 1, November 2, Desember 3, Januari ini batch yang keempat ya. Kita membahas teknikal dan bandarmologi, metode yang saya gunakan dengan tim juga ya, tuh yang sering saya bahas di YouTube. Kalau teman-teman pengen ikut kelasnya, teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham lalu ke yang post ini. Ada post, klik, nanti bisa tinggal pilih lihat flyer yang paling atas. Jadi ada CCS kelas TA dan BDM batch 4. Untuk kelasnya dimulai besok tanggal 24 Januari itu sesi 1 basic, lalu intermediate nanti tanggal 25 dan advance-nya tanggal 31 Januari. Nah, teman-teman bisa tinggal ini buka formnya lalu ikuti langkah-langkah yang ada ya, itu. Dan ya, untuk sesi pertama nanti kita akan di basic, itu membahas tentang analisa teknikal dasar baik dari market structure, price action, dan lain sebagainya, konseptualnya. Lalu untuk yang kedua itu nanti ada intermediate, itu tentang manajemen resiko, terus juga indikator, Fibonacci, divergent, dan lain sebagainya. Lalu yang sesi 3 itu advance, itu tentang Elliott Wave dan juga bandarmologi ya.
Ada beberapa pilihannya, mau ikut yang sesi 1 doang bisa, 2 doang bisa, 3 bisa, full package bisa, dan lain sebagainya. Intinya tinggal ikuti form yang ada aja. Dan kebetulan hari ini adalah hari pendaftaran terakhir, karena besok kita jam 1 siang akan mulai kelasnya. Jadi kalau mau mendaftar silahkan monggo, atau nanti kalau misalkan ada kendala bisa hubungi Telegram @ccsadmin aja. Nanti akan dibantu secara manual, seperti itu. Oke, itu ya. Hari ini adalah pendaftaran terakhir karena besok kita akan langsung start untuk sesi 1. Oke, kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG ada rebound sedikit ya, tapi masih minus 0,46%. Candle-nya ada reject, dan ya, transaksinya kalau kita perhatikan masih apa namanya, bagus kalau dari transaksinya. Volumenya masih lumayan besar. Ya, secara price action sebenarnya tadi juga udah dibahas di podcast ya sama CCS Team, sama Mas Andika. Intinya adalah kita ini masih dalam wave yang paling panjang, alias wave ketiga. Ya walaupun saya tidak terlalu expert di Elliott Wave, cuman setahu saya dalam keadaan naik, bukan dalam keadaan naik sih, dalam keadaan bergerak, ya itu ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Dan wave 3 ini memang yang paling panjang. Ini 1, lalu ini 2, dan sekarang kita sedang di wave ketiga. Puncaknya di mana belum ada yang tahu. Seperti itu. Biasanya sih memang wave 3 itu 1,618, extensionnya wave 1. Nah, kalau kita coba tarik, nih, sebenarnya wave 3-nya masih di sekitar 9.450. Tuh. Ini kan Fibonacci extension ya. Ini wave 1 ke wave 2 swing low-nya. Nah, ini sebenarnya 1,618-nya di 9.450. Jadi sebenarnya kalau by view Fibo ini, kita wave 3 aja belum selesai. Ya, masih ada upside, baru nanti habis itu akan wave 4, baru wave kelima. Kayak gitu, wave 4 nanti yang akan jadi koreksi besar. Jadi kalau teman-teman merasakan ini IHSG turun 2% dan lain sebagainya, oh itu belum wave yang keempat. Cuman ya wave keempat pun juga koreksi nggak langsung jebret 10% gitu, nggak ya. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Biasanya itu juga ABC. Ya itu akan dijelaskan lebih detail lah untuk Elliott Wave itu hubungannya sama Fibonacci, dan itu penjelasannya panjang. Cuman intinya yang pengen saya sampaikan adalah kalau ngomongin upside itu masih ada. Itu satu. Yang kedua, by structure kita pun juga masih uptrend. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Dan selama kita nggak jebol yang 8.500 ini, ya structure kita masih bagus. IHSG ini masih bagus. Seperti itu. Itu satu. Terus yang kedua, yang jadi PR adalah, ini adalah market, alias IHSG, alias kumpulan dari sekian ratus saham ya. Ada 800 saham dan lain sebagainya. Dan ya memang bisa IHSG-nya naik, IHSG-nya turun, tapi akan ada saham yang juga mengikuti dan juga berlawanan. Maksud saya yang pengen saya sampaikan adalah kita sebagai retail dan sebagai trade itu harus fleksibel. Ketika baru di flow-nya di sektor apa atau di konglo apa, ya kita ikuti di sana. Jangan sampai nggak ikut yang nggak perform kayak gitu. Dan memang itu akan agak repot ya, karena flow pun juga berpindah cepat. Kalau teman-teman udah bisa mengikuti, ya bagus. Tapi kalau belum bisa mengikuti, ya tinggal buy on weakness saja. Dan selanjutnya tinggal diikuti kawal dalam pergerakannya kayak gitu. Yang pengen saya sampaikan, jangan sampai apabila nanti terjadi koreksinya ikut, tapi ketika naik lagi nggak ikut. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi tetap kembali ke plan masing-masing aja. Dan intinya ya tapi itu batasi resiko aja. Kayak gitu. Dan ya kalau ngomongin price action sekarang kita ada support di 8.700, itu support 1 ya. Karena hari ini pun juga ternyata kita masih ada sedikit shadow. Dan untuk support 2 itu di 8.500, itu yang krusial. Another view, kalau kita coba tarik trend line-nya, ini juga ada rebound dari trend line-nya. Jadi ya saya rasa selama tidak lower low alias tidak jebol 8.837, ada potensi IHSG ini bisa rebound terlebih dahulu. Entah sampai ke 905
906 atau 9,1 seperti itu. Itu sih yang penting batasi resiko aja. Karena kalau saya perhatikan ya, beberapa saham pun juga ada pada hammer. Big Bang selain BBCA ya, udah pada hammer. Terus juga movers bumi udah pada hammer dan lain sebagainya. Itu kan indikasi dari pergerakan rebound hammer itu. Ada seller tapi udah ada reject seperti itu. Itu sih yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk ISG ya, kita langsung masuk berapa sambilan aja. Saya pengen mulai dari kemarin bumi udah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari view-nya bumi, bisa cek video kemarin aja. So far on track 330 bottom hari ini. Dan kalau misalkan teman-teman spek buy ya, misalkan beli di 332 aja lah. Main kan kalau 330 kan bisa nggak kejemput semua. Tapi kalau 332 kan kejemput ya. Itu juga dari rebound 8%. Tuh, saya pengen bahas PTRO aja yang hari ini masih melanjutkan penurunan ARB dengan volume yang lebih besar. Kita bahas PTRO di mana hari ini dia turun 14,85%. Candle-nya cukup solid ya. Dan volumenya pun juga sangat besar. By structure dan volume ini sebenarnya agak kurang enak ya untuk si PTRO ini. Karena ya ini sudah mulai lemah. Kita bisa melihat pergerakan sebuah wedge ya. Ini ada rising wedge. Ditambah juga ada yang namanya bearish divergence. Harga ke atas, indikator ke bawah, harga ke atas, indikator ke bawah, sampai akhirnya PTRO jebol structure. Kalau kita lihat weekly-nya pun juga sudah, ini 3 candle reversal ya. Jadi by candlestick ya dia udah reversal. Naik, hammer, lalu engulfing. Dan ya sudah, ini sudah konfirmasi. Karena weekly-nya pun juga sudah close, karena hari ini hari Jumat. Seperti itu. Artinya apa? By view reversal dari candlestick-nya sudah ada. Kalau dari structure memang dia butuh naik satu kali lagi untuk membentuk lower high dan setelah itu membentuk lower low. Kalau memang PTRO mau reversal seperti itu. Nah, untuk view sekarang secara structure pivotnya dia itu sebenarnya masih di sini. 6.400 sampai 6.000. Jadi sebenarnya selama tidak jebol 6.000, PTRO itu masih nggak jelek ya. Cuman jangan sampai juga jadi denial atau dijustifikasi. Wah, CCS bilang PTRO nggak jebol 6.000 nggak masalah. Nyangkutlah di hold aja dan lain sebagainya ya jangan sampai juga. Intinya kembali ke plan awal, entry-nya di mana dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu untuk beberapa view ya dari PTRO. Nah, untuk saat ini kalau kita perhatikan dari area, sebenarnya PTRO ini juga sudah ada support. Itu di area sekitar 9.100 sampai area 8.700 ya. Yang mana itu ada support walaupun tidak terlalu kuat. Cuman saya rasa ada potensi perlawanan di area ini. Ini kan juga ada ada demand lah. Kita kalau perhatikan 24 November ini kan volumenya besar. Dan ini sudah menyentuh area lagi di situ. Kayak gitu. Dan ya, saya rasa ini ada potensi rebound dari PTRO di minggu ke depan apabila dia bertahan dari 8.500. Jadi ya sama kayak view-nya bumi kemarin. Kalau misalkan besok dia lanjut turun, lalu ada pantulan, di situ PTRO akan rebound. Karena ya yang namanya naik itu juga nggak naik terus, yang namanya turun juga nggak turun terus, seperti itu. Nah pertanyaannya kalau dia rebound bisa sampai kemana? Ya kalau menurut saya ini sekarang 10.000 udah jadi area kuat. Ini ya, ini udah jadi resist 10.000. Terus setelah itu resist kuat selanjutnya di 11.300. Kayak gitu. Itu jadi mungkin untuk PTRO ini pada case PTRO ini koreksinya beda ya. Kalau dibandingkan dengan bumi dan lain sebagainya, dia volumenya gede, candlenya gede. Jadi saya rasa ini ada sesuatu. Apapun itu beritanya saya juga nggak tahu. Cuman ya kalau rebound kayaknya sih dia mau lower low seperti itu. Jadi mungkin seperti ini saat ini view-nya PTRO. Jadi kalau pengen entry ya buat trading pendek. Kalau nyangkut ketika naik digunakan buat atur-atur porsi. Untuk sekarang support di sini 91 sampai 86. Next supportnya di 79 sampai 76. Baru terakhir di 64 sampai 6000.
seperti itu. Itu untuk yang si PTRO kayak gitu. Dan ya perhatikan area tersebut aja. Sebenarnya kalau dari price action juga udah agak kurang enak. Dan bahkan kalau misalkan ini kita asumsikan sebagai falling wedge, rising wedge, ya memang dia ada target bisa sampai 6.500-an. Tapi ya itu nanti biar kita tetap kawal dulu aja seperti itu. Momentum juga ada nggak enak. Ini moving average-nya udah pada mau putar balik semua ya, kayak gitu. Kalau kita lihat dari transaksinya juga sama. Ya price action kurang bagus, transaksinya pun juga kurang bagus. Retailnya berjajar di kiri semua yang jualan kayak gini. SS ini juga broker afiliasi lah, jadi ya udah valid lah seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Dan kalau saya sendiri sih kurang suka nada ya kalau dalam kondisi masih kenceng-kenceng kayak gini. Teman bisa perhatikan turunnya masih dalam, volumenya membesar. Jadi ya kita asumsikan tekanan jualnya masih kuat seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau ada rebound yang nyangkut buat atur porsi. Tapi kalau mau entry ya tuh. tuh. Tuh untuk PTRO kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Dewa kemarin udah kita bahas juga ya. Saya pengen coba cek Antam, LPKR, BBRI. Ya BBRI udah cakep banget ini, besok loncat harusnya. Pembahasan BBCA tadi udah dibahas komprehensif ya. Ternyata memang ada, ya bener, tesisnya jadi lengkap untuk pembahasan BBCA. Untuk BBRI, Bank Mandiri, RMKO, Big Bang kayaknya pada jalan. Selain BBCA ya tapi ya. Ini udah pada hammer semua kan. BBRI hammer, Bank Mandiri hammer, BBNI hammer juga, BBTN hammer juga. Minggu depan kayaknya pada mau jalan ini Big Bang. RMKO, Adaro, Goto, ADI, kemarin udah kita bahas ya. BRPT juga udah kita bahas. Kayaknya mau ke 2100 memang. Tuh. Tapi ini masih ada reject sih di area swing low-nya. BRMS masih belum jalan. Bufa aman. Aman tuh buy on weakness. BKSL coba kita update lah ya view-nya. Ada berita keluar kayak dia mau pelit dan lain sebagainya. Oke, kita bahas BKSL di mana hari ini BKSL naik. Dia naik 4,64%. Candle-nya bagus, volumenya bagus. Kalau dari price action sebenarnya malah cakep BKSL ini ya, terlepas dari beritanya mau ada berita pelit dan lain sebagainya. Ini pelit mana reports ini 23 Januari, mana berita pelitnya, nggak ada ya. Research news, gak jadi damai, membatalkan ya itulah. Cuman sebenarnya kalau dari price action BKSL ini malah bagus ya. Ini kan juga masih melanjutkan view terakhir ya, ketika saya bilang target sementara 165 sampai 177 itu area pullback ya di sini. Ini area pullback tuh, dan setelah itu dia koreksi turun sampai kemarin di 141. Jadi ya itu juga di area trend line-nya dia. Tuh, ini kemarin dia retracement ke 0,618 yang 128 ini. Bow ya, ini break of structure, ini retracement, dia naik pullback dan sekarang membentuk trend line. Ya. Nah, ini sekarang baru di persimpangan jalan sebenarnya BKSL ini. Antara dia mau higher high alias higher high pada structure yang lebih besar, kalau enggak dia lower high lower low. Tuh. Yang mana yang akan terjadi? Kalau saya perhatikan dari price action-nya, sepertinya cenderung ke yang atas. Seperti itu.
Kenapa? Karena yang pertama volumenya bagus, candlenya juga masih bagus, dan dia juga sudah ada break structure nih. Ini kan ada high di 157 ya, sedangkan hari ini sudah 158. Jadi sebenarnya kalau misalkan BKSL ini besok ada koreksi, itu jadi setup buy on weakness. Nah, misalkan nih besok dia turun ke 152 ya, itu bisa bow dengan SL-nya under 142. Karena di sini dia ada break of structure lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia turun itu buy on weakness, targetnya higher high alias breakout yang 173. Jadi 193 misalkan kayak gitu. Tuh, ini ada setup nih kayak gitu. Tinggal cari entry-nya, stop loss-nya, lalu targetnya seperti itu. Tuh, dari BKSL. Nah, untuk supportnya sendiri dari 153 ya, 153 sampai 146 lah, itu supportnya BKSL. Dan kalau dari transaksi sebenarnya masih so-so. Nih, yang beli juga cenderung broker-broker retail yang digunakan. Tapi kalau kita track ke belakang dari BDM-nya sudah mulai dikumpulin lagi. Ya, kalau dari foreign-nya juga masih cenderung netral. Ya kalau dari transaksi lumayan bagus, sudah mulai dikumpulin lagi. Dari price action pun juga masih mendukung. Jadi ya saya rasa ini view-nya masih cenderung yang ke atas kayak gitu. Ini bisa dieksekusi kalau mau dieksekusi. Dihitung ya risk reward-nya 7%. Kalau plan gagal kira-kira cut loss-nya berapa. Ini, cuman ini catatannya bau di 152. Kalau belinya di 157 ya jadi lebih besar lah resikonya. Seperti itu. Itu untuk yang BKSL. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Support 152 sampai 145. Pivotnya di 142 ya. Selama nggak jebol yang 142 masih oke. Sedangkan untuk resist sekarang ada di sini jadinya 173, 177, 193. Tuh, batasi resiko aja. Tuh untuk BKSL kita lanjut. Saya pengen coba cek Telkom udah breakout ya. Inet, Astra, Bull, MDKA, Archie, Raja, Archie, Raja, ADMR, emas, DMR juga masih lanjut terus. Mas, Mina, Inco, nikel-nikelan juga bagus tadi menuju closing ya. Kalau teman-teman lihat komoditasnya juga cakep, ini juga saham-sahamnya pada oke. Kita bahas apa nih? Inco atau MBMA? Kalau yang udah-udah sih kemarin kita bahas MBMA ya. Coba kita update aja view-nya. Oke, kita bahas MBMA, di mana MBMA hari ini naik 0,63%. Candlenya sih sudah cukup menarik ya, dan dari volume juga belum terlalu besar, seperti itu. Terakhir kita bahas MBMA, dia ketika bottom di 530 lalu breakout. Di sini dia rising wedge, divergent, koreksi, support, console, breakout, lalu akhirnya dia rally sampai kemarin di 840 seperti itu. Saya pengen bahas dari big view-nya aja, di mana MBMA ini sebenarnya sudah cakep ya. Dia sudah cakep karena dia sudah break 700. Kalau kita perhatikan dari big view, 700 itu kan angka keramatnya MBMA ya. Di sini ketika kemarin dia IPO tahun 2023 jadi support, jebol, retest, double retest, lalu akhirnya turun sampai 200. Nah, kemarin dia kena sekali masih ada reject, kena 2 kali dia sudah ada breakout. Dan kalau menurut saya, kalau teman-teman masih punya average di bawah 700, itu sudah sangat aman seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah breakout, sudah higher high, dan yang terbentuk adalah sebuah pattern inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Ada potensi retracement? Ada. Cuman ya kalau dia ke 700 itu jadinya buy on weakness. Dan itu sesuatu yang sangat bagus
kalau menurut saya, kalau memang dia mau ke 700. Cuman pertanyaannya apakah ke 700? Saya rasa kok sepertinya tidak. Kenapa? Ya karena dari price action dia masih terjaga dalam moving average squat-nya. Ini EMA 5-nya dia masih terjaga. Dan setelah itu komoditasnya pun juga ini menuju breakout. Teman-teman kalau misalkan cek nickel ya, nih. Ini kan dia sudah tinggal bablas doang ini. Harusnya ya. Ini buy setup sudah setup berapa persen ya? 95% lah ini kalau saya bilang. Kenapa ya? Karena ini momentumnya juga bagus. Tuh, kecuali mungkin ada huru hara dan lain sebagainya. Kalau biasanya yang gagal atau jadinya rising wedge ya. Nih, kadang kan ascending itu kan bisa jadi rising wedge. Misalkan dia gagal lalu turun. Nah, ini kan jadinya rising wedge. Set set. Nah, kalau kayak gini biasanya momentumnya jelek. Jadi dia mau breakout tapi MACD-nya ngarahnya ke bawah. Sedangkan kalau kita perhatikan nikel ini dia mau breakout, MACD-nya pun arahnya ke atas. Jadi ya itu momentum yang bagus sebenarnya dari si nikel ini. Tuh. Itu sedikit katalis lah. Dan kalau kita ngomongin ini continuation, targetnya jauh. Jauh nikel ini. Rally-nya masih jauh. Tuh. Kalau ini adalah continuation. Mungkin bisa sekitar 20.000 dan lain sebagainya. Terus apa gunanya kita bahas nikel? Ya jelas yang terdampak adalah saham-saham yang relevan dengan nikel. Antam, Inco, DKFT, MBMA, dan lain sebagainya yang terdampak. Ada SMGA, ada NICE, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan karena kita bahas MBMA, melihat komoditasnya bentuknya seperti itu, kok rasa-rasanya kalau dia retest ke 700 agak berat. Kayak gitu. Tuh, malah saya melihatnya ya ini tinggal breakout aja besok Senin itu. Tuh. Jadi ya kalau mau dibuat setup bisa SL under 735. Nih. Entry 790, SL under 735. Misalkan 730 kayak gitu. Target berapa? Ya, sekarang dia udah nggak ada resist sebenarnya. Tinggal 940 doang. Terus habis itu all time high. Dan biasanya kalau dia reversalnya di 0,618 ataupun 0,786, nanti targetnya adalah ke lebih dari 1 alias higher high dari all time high-nya. Nah, ini ya. Dia kan resist kan sekarang udah tinggal sini nih, 820 terus habis itu 940. Kalau break 940 kan dia udah nggak ada target lagi. Ya mungkin targetnya sini sekitar 1590 dari si MBMA ini. Masih jauh seperti itu. Dan ini sudah valid ya. Shoulder kiri, head shoulder kanan seperti itu. Kemarin juga saya bahas di YouTube, yang member YouTube pun juga ada menu setupnya di bawah sini. Memang agak kecepatan sih saya call-nya. Cuman ya so far saya update terus dan masih on track. Terus juga yang di grup pun juga sudah ada setup juga kayak gitu. Jadi ya sepertinya MBMA masih akan langsung lanjut besok hari Senin. Ya. Kita lihat nikelnya. Kalau misalkan nikelnya memang break ya dia bablas. Nih free stock pick lah jadinya MBMA. Kalau pengen entry under 800, stop lossnya under 735 ya. Ini ya tetap ada cut lossnya ya. Kalau mau lebih aman stop lossnya under 700. Cuman nanti secara lot sizing masuknya jadi lebih sedikit kayak gitu. Tuh. Dan target terdekat di sini 940. Tuh. Sedangkan kalau dia berhasil break yang 90, targetnya ke 1600 up seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja seperti itu. Nih MBMA, kalau dari transaksi pun juga MBMA so far so good dari transaksinya. PD-nya jualan, PD, LG, ini brokernya Pak Boy semua sih. PD, LG, ZP, DR, AK, dan seterusnya. Tapi yang nampung pun juga bagus. Ini kayak apa ya, kalau saya ngelihatnya mereka mau TP, cuman dijagain. Jadi harganya nggak turun, kayak gitu. Crossing lah bahasanya, kayak gitu. Cuman ya daripada menerka-nerka Broksum ya lebih baik ikuti price action-nya aja. Dan kalau dari BDM maupun foreign flow-nya pun juga masih sangat bagus MBMA ini. Tuh. Dan ya itu untuk si MBMA. Tuh. Beberapa resistnya ya tadi, gunakan area tadi.
Untuk MBMA kita lanjut. Saya pengen coba cek si apa ya, maaf nih saya baru agak batuk juga. DSSA Ratu, CDA. Ratu udah bagus nih jarumnya nih, dan nutup gap juga dia. Udah kena kah baunya? 786 ya. Masih terlalu spekulatif tapi. CDA Pegas. Wah, Pegas masih lanjut terus. Dan ini nggak ada yang ngomongin ya, teman-teman. Cobalah lihat di manapun apa. Ini salah satu stock pick ini di YouTube membership. Di grup CCS juga saya call juga di 1800. Dan ya di mana-mana nggak ada yang ngomongin. Naiknya pelan-pelan, alon-alon, waton kelakon. Nah, ini mulai kenceng nih. Biasanya kalau mulai kenceng udah mau kena sell on strength. Tuh. Cuan. WiFi. Saya pengen coba update view-nya WiFi deh. Karena kalau saya lihat dia sudah mulai bottom. Oke, kita bahas WiFi ya. Dimana hari ini dia hammer, dia naik 2%, candlenya bagus, volumenya lumayan. Ya, belum ada spike lah, tapi at least seperti rata-rata. WiFi terakhir all time high 4.400, lalu kemarin dia bottom sampai 2.750. Sebenarnya by structure dia itu kemarin berhasil higher high. Jadi harusnya sih dia buy on weakness ya. Nih. Buy on weakness di 33 sampai 3000. Cuman yang terjadi dia jebol area baunya dan turun sampai same low kayak gitu. Dan ditambah juga dengan divergent, makanya dia turunnya sampai ke area same low-nya 2770. Artinya kita bisa asumsikan bahwasanya kemarin dia breakout ini false break kayak gitu. Jadi ya di sini relatively dia same high. Dan saat ini saya rasa WiFi ini mulai masuk ke fase ranging ya. Same high, same low, same high, same low. Dan kalau kita ngomongin target maksimalnya ya dia bisa ke same high alias 4.200 lagi, seperti itu. Itu kalau ngomongin ranging. Nah, another view, tapi kalau saya lihat ya, yang pertama kita bisa tarik Fibonacci dari atas 4420 sampai bottomnya di 2740. Dan ini akan jadi beberapa resist dari si WiFi. Dan selain itu kita juga bisa tarik sebuah garis ya, yang mana kalau kita perhatikan ini terbentuk yang namanya sebuah falling wedge. Ini sebenarnya pattern reversal, dan kalau teman-teman gunakan intraday sebagai untuk cari divergent ya 4 jam, ini sudah ada calon divergent di mana harganya ke bawah sedangkan indikatornya ke atas, dan ini memperkuat validitas dari falling wedge-nya seperti itu. Bahkan di 1 jam dia udah jadi ya divergentnya, which is itu bagus. Di daily pun juga sudah terbentuk hammer di area supportnya, artinya dia masih merespon dan ada pantulan dari WiFi. At least yang pertama saya melihat bottoming dari WiFi ya, itu satu. Cuman untuk masalah reversal dan lain sebagainya naik sampai kemana, itu yang masih butuh konfirmasi lebih lanjut. Saat ini selama dia tidak jebol yang 2740, arahnya sudah ke atas. Tinggal arahnya sampai kemana itu yang masih belum tahu, seperti itu. Untuk saat ini kalau kita mau ngomongin konfirmasi itu ada di sini 3180, di mana area tersebut adalah area high-nya ya, lower high-nya. Jadi kalau teman-teman mau nunggu konfirmasi bisa tunggu dia break 3180 dulu baru cari buy on weakness. Itu bakalan cakep karena sudah ada change karakter. Baru setelah itu dia akan higher high seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman stylenya spekulatif ini bukan judi ya, tapi spek buy alias beli tanpa konfirmasi. Ya misalkan besok dia naik nih, ini kan kena resist ya dia ya 3000. Terus misalkan dia turun ya, itu tinggal cari average terbaik aja dengan stop lossnya bisa taruh di bawah 2740. Tuh, setelah itu ya kalau seperti ini bentuknya tidak ada konfirmasi dulu, mungkin targetnya cuman ke sekitar sini. Area falling wedge-nya 3470 seperti itu. Ya sebenarnya sih kalau saya melihatnya ya dari kemarin dia koreksi dalam, ini mungkin lebih ke view yang teman-teman kalau misalkan nyangkut di atas.
Maksudnya sekarang WiFi ini udah ada potensi bottoming, dan kalau misalkan dia naik bisa gunakan buat atur-atur porsi seperti itu. Cuma kalau teman-teman baru mau entry ya tinggal jaga aja di 2740. Selama nggak jebol yang 2740 itu harusnya masih oke. Tapi kalau misalkan jebol ya jadi kurang bagus seperti itu. Kalau dilihat dari PR-nya adalah momentumnya sudah kurang enak ya dari moving average. Dia ini sudah pada dead cross dan lain sebagainya. Dan ya tuh bakal butuh banyak PR lah. Misalkan dia break dulu yang 20 nih, kena 20, turun dulu, kena 50, turun dulu, breakout, retest, golden cross semua baru naik lagi. Ya itu ya, memang kalau cari bottoming, cari reversalnya agak sulit seperti itu. Cuman ya sama, selalu batasi resiko aja. Dari transaksinya, oh udah bagus nih, yang serok si AK nih, 2814. AK sudah mulai masuk lagi ke WiFi. Ya kita asumsikan average tersebut jadi support lah, 28, 2800. AK, YB, CC, ZP, KI, HP, bagus-bagus ini bayarnya. Sellernya juga bagus, XA, YP, BG, XL, SG, DR, CP. Cakep, cakep, transaksinya cakep ya. Kita gunakan 3 paling besar aja sebagai support ya. 2830 sampai 28. Ya sudah, di situ supportnya. Itu best buy ya. Apakah perkara dia bisa ke sana? Gak tahu. Cuman most likely ketika area tersebut disentuh, ya pasti akan ada perlawanan. Seperti itu analoginya. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk WiFi kita lanjut. Saya pengen coba cek. Tadi saya lihat bull kok jadi nggak ada ini bull. WiFi, BPNI, Pani juga udah KM nih. Cakep ini. Traktor laju. Sadis ya laju ya. NCKL juga nikel-nikelan. PKTR. Jangan sampai cuci piring. Tower udah cakep. Tins, GTSI. Tins itu juga jadi bagus ini. Ada buy on weakness. KM, shoulder kiri, head, shoulder kanan, retest. Apa yang kita bahas? Bull. Nah, tadi saya cariin nggak ketemu. Kita bahas bull, terus tower, sama apa tadi? Tins ya. Boleh deh tins. Indi, Excel, GTSI. Ya. Untuk kapal perwakilannya bull aja. Oke, kita bahas bull. Dimana hari ini bull turun. Dia turun 5,17%. Candlenya ada reject dan volumenya cukup besar. Kalau kita saklek ngomongin price action, sebenarnya bull in belum. Udah. Ini dia low-nya di 494, hari ini low-nya 494. Belum, masih bertahan dari supportnya. Saya kira sudah change karakter ya. Karena apa? Karena kalau dia sudah jebol 494, ini naiknya pullback doang ya. Misalkan contoh dia sampai 490 atau 492 gitu ya. Nah, naik ini pastinya jadinya pullback doang. Tuh, bahkan mungkin cuma sampai 590 terus habis itu turun lagi. Itu kalau dia sudah jebol yang 494. Tapi kan dia masih bertahan dari supportnya nih. Dan saya rasa masih ada potensi rebound dari bull selama tidak jebol 494. Tinggal pertanyaannya dia kemana? Karena bentuknya masih dia bertahan di 494. Bull ini masih bisa break higher high alias breakout yang 685 seperti itu. Cuman ya lagi-lagi perlu konfirmasi lebih lanjut. Kalau kita ngomongin trend lainnya juga memang masih lumayan jauh dari si bull ini. Ini ya. Di sini ada trend, di sini juga ada trend. Dan dia pun juga masih bertahan dari trend line. Masih bagus kok ternyata ini bull. Tuh. Intinya selama tidak jebol 494 masih ada upside dari bull. Malah bahasanya ini entry apa? Entry sniper lah. Tuh. Kalau mau dibuat trading plan ya kira-kira gini.
stop loss under 494 tuh. Tinggal besok dia uji ke resistnya, ini terdekat di sini ya, 590, terus 625, 685, baru mungkin sekitar 800. Cuman biasanya selama tidak jebol yang 494, bull ini arahnya sudah ke atas kayak gitu. Tinggal gunakan lihat resist tadi, misalkan kena, apakah dia lanjut atau turun, nah itu yang perlu di bereaksi di situ seperti itu. Kalau misalkan jebol 494 gimana mas? Ya kalau misalkan dia jebol 494, maka ada potensi kalau menurut saya bull bisa sampai 350-an tuh. Misalkan contoh besok dia lanjut turun ya, kayak bumi habis rebound turun lagi, nanti naik mungkin sampai 570, baru setelah itu dia ke 386. Jadi ada dua skenario dari bull, yang mana area krusialnya adalah 494. Selama nggak jebol yang itu ya arahnya masih bagus. Jadi kalau teman-teman punya average di bawah 494, itu bisa digunakan untuk trailing stop. Tapi kalau average-nya di atas 494, nah itu yang perlu atur-atur porsi. Dan yang penting sama selalu, batasi resiko aja. Momentumnya juga agak kurang enak. Tinggal kita perhatikan apakah dia berhasil breakout atau enggak. II mulai masuk lagi nih II ini. Ini saya ingat saya broker yang repo ya, II ini. Atau ke belakang II terus yang beli. Oh iya, II terus yang beli. 12M tanggal 22 CP PC enggak sih, baru ini masuk ini II. Ya mungkin dia baru jaga harga ya, karena ini bayarnya juga bagus, sellernya juga bagus, cenderung akum ini sebenarnya si bull ini tuh. Yaitu 494 aja, gunakan untuk toleransi ya, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Buy momentum memang sebenarnya nggak enak ya. Moving average-nya dia mau dead cross juga. Ini MACD-nya juga sudah dead cross. Cuman masih ada harapan di 494. Tinggal kita lihat dijagain atau enggak. Itu batasi resiko di situ. Itu untuk bull. Kita lanjutkan. Saya pengen cek tower. Dimana hari ini tower naik 0,81%. Candle-nya sudah dari reject dan volumenya agak lumayan. Tower ini juga sebenarnya setup swing ya. Swing itu bukan masalah pegang 3 bulan, 6 bulan, enggak. Cuman dia swing low. Makanya itu namanya jadi setup swing kayak gitu. Buy di swing low, cari swing high. Sell di swing high, cari swing low, dan seperti itu. Dan seterusnya. Nah, pada case tower ini kemarin dia swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing low, dan ini jadi setup swing. Konfirmasinya sebenarnya yang di sini akhir Desember ini ya, dia udah tarikan yang ketiga, 1, 2, 3 break. Jadi memang 545 ini buy on weakness dengan stop lossnya di bawah 525 tuh. Nah TP 1-nya pas di 0,618 di 620 sampai area 655, sedangkan TP 2-nya di 700, lalu TP3-nya di 790. Itu kalau dia berhasil breakout area 700. Cuman kalau melihat dari reject hari ini, di mana dia ada shadow lumayan panjang, habis nutup gap dan lain sebagainya, sepertinya ada potensi retracement dari tower. Tapi satu hal yang bagus, dia sudah ada change karakter, karena dia sudah break yang 630. Ini kan sebelumnya dia lower high ya, sudah di break, dan ya, kalau ada turun ini buy on weakness. Bow-nya bisa sampai sini 575, ini base buy bow-nya. Cuman kalau dari support satunya ada di 595 baru 575, setelah itu cari tarikan selanjutnya. Ya kalau mau dibikin plan bow ya mungkin gini, 575 SL under 545. TP-nya berapa? Incar yang 700 untuk kali ini. Seperti itu. Itu sih untuk si tower ya, support satunya di 595, support 2-nya di 575. Kalau dari transaksi, saya ingat saya transaksinya bagus tower ini. Nih ya, dia kemarin ada akum, lumayan konsisten di bawah. Buy foreign pun juga bagus, akumnya foreign. Jadi ya masih oke, tinggal sesuaikan average-nya aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk tower, tins, kok saya belum pengen bahas ya. Next aja lah ya. Dulu mungkin untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Sobat Saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support mantan itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.